kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun wala nabiyya ba'du wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Muara Tebu, Bapak Tebu. Bupati. Oh Tebu, Bupati Tebu. Bukan Muara Tebu, bukan ya. Bupati Tebu, Bapak Haji Agus Subianto STM. Insyaallah. Ya barangkali tahun depan ngajak saya. Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Nazar Effendi SEMSI. Kalau MSI itu biasanya masih satu istri. Kalau MM masih menduda. Masuk. Pimpinan Forkominda, Bapak Kajari yang hadir sejak tadi, Bapak Wakapolres, tentunya Bapak Sekda, dan juga Bapak Wakapolres, Bapak Kepala Kemenang, tentu yang sama-sama kita hormati para masyayikh, guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang hadir, baik Ketua MUI, Romo Kiai Haji Rifai Ahmad, Mustasyar NU yang tadi disebutkan satu persatu saya tidak hafal, Rais Surya, Aktif Surya, dan jajaran Akidiyah, Banom, kemudian lembaga yang hadir, insya Allah termasuk pengurus NU Muarobumo. Itu betul ada muaranya ya? Bungo. Muarobumo. Insya Allah semoga yang hadir dicatat dalam deretan ahli surga. Malam hari ini kita bersyukur warga NU bisa berkumpul dengan bupati kita yang keren. Ya, alhamdulillah. Yang gelarnya masih MM tadi. baru. Kalau saya sudah doktor. Doktor honoris causa itu honor kaos. Dan juga Bapak Wakil Bupati kita yang masih MSI kan? Baru tahu ya, artinya baru tahu ya. Saya nggak mau lanjutkan Pak aja di apa. Serta dengan keluarga besar warga NU. Dalam mukadimah tadi sebenarnya saya ingin menjelaskan tema membangun sinergitas bergerak bersama menuju Tebu maju yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan NU. Makanya sarasehannya ini sarasehan pemerintah Kabupaten Tebu dengan pengurus PCNU, lembaga dan Banom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu pimpinan keagamaan dan pimpinan negara itu langsung diambil oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari yang tadi saya baca itu Pak Bupati, dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Dulu pemimpin keagamaan dan pemimpin negara itu langsung Nabi.
Sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemimpin negara yang ngatur perang, ngatur ini, bayar pajak, semua itu Nabi. Tapi juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin keagamaan. Kalau ditanya hukum agama, Nabi langsung jawab. Ini dari zaman Bani Israel, dari Bapak Ketua DPRD, dari Pak Sekda ya semuanya. Sampai Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Daud itu pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Nabi Sulaiman itu pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Sampai Nabi Muhammad. Tapi kemudian dalam hadis ini Nabi katakan wala nabiyya ba'di, tapi tidak ada lagi nabi sesudah saya. Ini maknanya bisa dua. Artinya sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi. Itu artinya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau ada orang tebok ngaku nabi, namanya Samsuri. Berarti nabi palsu. Sebab hadisnya Sahih Bukhari bahwa ya. Wala nabiyya ba'di. Tidak bisa. Kalau ada orang Sunda ngaku nabi, namanya Asep. Tadi Bansel yang mijitin saya namanya Asep. Ya, tuh, gagah kan? Alhamdulillah. Tahu ini gak pernah ngaku nabi Asep ini, tahu diri. Saya ngakunya adalah Propos Banser. Masya Allah, Banser kita gagah. Masuk Pak Asep, Masya Allah. Terima kasih. Gagah sekali. Walaupun rokoknya masih eceran. Banser itu gagah tapi rokoknya eceran Pak Bupati. Makanya kalau lihat Banser kasih rokok. Masuk. Makna kedua daripada wala nabiyya ba'di ini artinya sesudah Nabi Muhammad memang pemimpin keagamaan dan pemimpin negara tidak ada pada satu orang. Walaupun ada juga negara yang memberlakukan ini. Maroko, saya pernah ke Maroko. Maroko itu ketua MUI-nya Pak Kiai Rifai itu Raja Maroko. Dibantu oleh Sekretaris Jenderal Sekjen MUI baru ulama. Karena masih mengamalkan hadis tadi. Saya ulangi, ketua MUI di Maroko itu raja. Menetapkan awal Ramadan raja. Tapi raja rapat sama ulama dulu di Maroko. Saya kenal bersama Sekjen MUI Maroko, namanya Dr. Jessa. Tahun 2013 saya kesana. Saya memahami, berarti Maroko masih mengamalkan hadis tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan nyaris tidak ada yang mampu memiliki dua otoritas ini secara bersamaan pada satu sisi. Yang bisa kayak begini tuh masih pada zaman minimal Khulafaur Rasyidin. Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin yang alim-alim itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja, hati-hati kalau memutuskan keagamaan masih rembukan. Sebab Umar bin Khattab yang terkenal sebagai ahli fikih, usul fikih, pernah keliru. Pernah diprotes pada saat beliau dilaporkan sebagai khalifah Amirul Mukminin. Para laki-laki yang lama tak nikah itu, bukan karena gelarnya MM, bukan. Kapan lagi kan ya Bu? Tapi karena memang mereka tak kuat menikah, itu karena pada masa itu tradisi Arab mas kawin mahal. Makanya bapak-bapak untung lahir di Indonesia. Kalau bab nikah
Betul, kalau bab nikah untung lahir di Indonesia. Karena di sini mas kawin tidak mahal. Ibu kemarin mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sekolah. Alhamdulillah. Di Arab mahal. Dari dulu tradisinya 100 onta. Tak bisa. Akhirnya lapor pada Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kami ini nasib-nasib jombloan ini? Kami tidak bisa nikah karena mahar. Tolonglah diberitahu para wanita itu agar tidak mematok mahar sampai sekian dinar, sampai sekian ratus onta. Saudara-saudara, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kan dalam hal negara, akhirnya mencoba memutuskan sebagai pemimpin keagamaan pidato. Saudara-saudara, terutama para ibu, saya mulai sekarang akan meminta mahar tidak boleh lebih daripada sekian ratus dirham, nggak sampai dinar. Artinya kalau misalnya kalau dirupiahkan itu dulu itu kira-kira ratusan juta, lalu cuma dikasih batas nggak boleh lebih dari 10 juta, misalnya 20 juta. Di bawahnya boleh, lebih nggak boleh. Begitu selesai, masih pidato bukan selesai, ada ibu-ibu ngaco. Ya Amirul Mukminin, bagaimana Anda bisa menetapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tetapkan, membatasi sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi? Mahar itu mirip sholat tarawih, nggak ada batas maksimal, nggak ada batas maksimal, nggak ada juga batas minimal. Kalau kita orang NU sholat tarawih 20, ya karena itu mengikuti waktu itu ijma' sahabat setidaknya dalam pandangan kita. Mayoritas waktu itu ketika Umar bin Khattab menetapkan 20 rakaat, imamnya Ubay bin Ka'ab, kemudian orang semua tarawih 20 rakaat. Tapi bukan berarti lebih dari 20 rakaat dilarang. Kurang juga dilarang, enggak. Nah, wanita ini kemudian mengutip firman Allah. Bagaimana Anda membatasi batasan yang Allah tidak membatasi? Apa tadi? Mas kawin juga boleh lebih dari sekian, itu namanya membuat batasan. Bukankah Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran, kalau kalian mau mengganti posisi istri kalian yang memang susah diatur, lalu kalian mau menikah lagi dengan wanita lain, ini ceritanya konteksnya ya, ini MM-nya bukan ditinggal meninggal, bukan ya, tapi karena apa namanya, istrinya susah diatur ya. Apa nama? Lah, korban dicari korban nih. Dari teman apa dari korban? Wa ataitum ihdahunna qintara, lalu kalian memberikan pada istri kalian qintara, mas kawin yang banyak itu qintar. Orang Arab dulu kalau sudah banyak ratusan onta itu qintar. Pada ta'khudhu minhu syai'a, kalau nanti kalian bercerai dengan dia, mas kawin yang sudah banyak kalian berikan itu kemudian gak boleh diminta lagi, karena mas kawin adalah hak wanita. Bu, paham ya Bu ya? Ibu dikasih mas kawin sama suaminya kebun sawit 10 hektar. Nah, cocok. Alhamdulillah.
Ada nggak di sini? Emang bupati nggak kuat begitu? Ada nggak ada dong. Ada apa nggak kira-kira? Ada. Ih, tanya Pak Bupati siap nggak Pak Bupati? Siap. Kalau cuma begitu kan kuat tuh Pak Bupati. Lalu kemudian kok mau diminta lagi sama yang ngasih, yakni suami? Nggak boleh. Kadang mas kawin itu kinton itu walaupun misalnya 10 hektar hak perempuan. Itu menggambarkan bahwa mas kawin itu nggak boleh dibatasi. Umar bin Khattab ditegur di forum itu pidato. Tak bisa, Amirul Mukminin. Allah tidak membatasi mas kawin. Baca itu ayatnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Mas kawin hak perempuan. Masya Allah. Jangan-jangan ibu muslimat baru tahu ini tadi. Makanya untung malam ini datang. Alhamdulillah. Ya, makanya kalau dikasih mas kawin sama suaminya, Bu, 5 gram emas. Kemudian diminta lagi buat dagang cilok sama Kang Asep. Kang Asep saya tanya waktu dijitin saya, usahanya apa Kang Asep? Alhamdulillah anak saya mondok, istri saya dagang karet, saya sendiri dagang cilok, makanya tadi rokok masih eceran. Alhamdulillah. Kalau diminta buat modal dagang, dikasih nggak? Dikasih nggak? Berarti istri yang baik. Tapi itu bukan berarti hak suami. Perempuan boleh Bu, relaan hati. Yalah AA. Kan kalau orang Sunda kayak Mang Asep manggilnya AA ya Bu ya. Ya AA, katakan Asep, ada apa Ii? Anterin Ii dong AA, Ii mau Iya mah cek Sunda, iya mah. Salira narkos ke. Hah? Paham apa orang ya? Paham ya? Paham. Ya alhamdulillah. Begitu ditegur Umar bin Khattab, langsung gentle. Asabatil ra'ah wa akhta'a rajul. Ibu itu betul, saya salah. Keren Umar bin Khattab. Ibu itu betul, saya salah. Artinya selevel Umar bin Khattab saja itu ketika mencoba menjadi pemimpin keagamaan bisa keliru. Padahal alim. Makanya apalagi bapak-bapak yang zaman sekarang mencari pemimpin kenegaraan sekaligus keagamaan itu nyaris susah. Disinilah kenapa tugasnya akhirnya kok di Indonesia saya melihatnya itu dibagi dua secara alamiah. Untuk menggantikan fungsi para nabi tadi sejak zaman Bani Israel, tugas nabi itu apa sih dulu? Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu, kata Imam Al-Mawardi, dia diadakan dalam rangka apa? Fi khilafatin nubuwah, dalam rangka menggantikan fungsi kenabian para nabi. Tugas dan fungsi kenabian para nabi dua. Tugas dan fungsi itu kalau bahasa beliau-beliau tusi. Apa namanya? Tusi. Tugas dan fungsi. Dulunya tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Sekarang disingkat tusi. Tusi para nabi dua. Apa itu? Bihirasatid din, menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan mengatur yang kedua kehidupan dunia berjalan dengan baik. Menjaga agama ini sekarang tugasnya diambil para ulama.
mengatur kehidupan dunia supaya baik diambil oleh pemerintah. Disinilah sinergitas NU dan pemerintah. Masya Allah. Anda cari nih penjelasan kayak begini harus manggil dari Jakarta waktu itu. Di Tebo ketemu nggak penjelasan begini Pak? Susah kan? Susah kan? Baru paham. Oh begitu. Dulu Nabi langsung panglima perang yang nunjuk Nabi. Kan begitu kan dulu kan? Usama bin Zaid panglimanya. Nabi langsung. Sekarang nggak bisa. Dulu eksekusi kalau ada orang mencuri bukan Kajari, bukan. Dulu Nabi langsung yang merintah. Itu tangkap. Sekarang sudah diatur. Legislatif, yudikatif, sama apa namanya? Eksekutif. Diatur. Ini fungsi Nabi yang menjalankan beliau-beliau dalam bidang apa? Kenegaraan. Di bidang keagamaan, ulama. Ada MUI, ada NU. Itu kenapa? Bupati, Kapolres, Kajari, ya, termasuk kepala kemenang, itu nggak boleh kemudian ngatur urusan keagamaan yang memang bukan urusannya, kecuali urusan keagamaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Haji, itu ada undang-undangnya Bu. Paham apa tidak ya? Perkawinan ada undang-undangnya. Perceraian lewat pengadilan apa namanya? Agama. Ini karena ada undang-undangnya. Tapi yang tidak ada undang-undangnya bebas. Walaupun tadi Khatib Suryadin kalau sholat subuh di masjid nggak kunut diprotes sama warga, kan gitu ya? Kalau imam terawih nggak 20 rakaat, imam diturunin. Kalau itu terjadi di masyarakat, ya kalau memang itu kesepakatan masyarakat terserah. Tapi nggak boleh itu atas instruksi bupati atau kepala kemenang. Paham apa tidak? Nggak boleh bupati bikin surat instruksi. Karena saya warga NU, kata Pak Agus, mulai besok seluruh masjid di Tebo subuh wajib kunut, kecuali yang kesiangan. Terawih wajib 20 rakaat. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak bisa, kemenangannya sudah beda Pak. Nah, oleh karena sudah ada couplingnya, disinilah pentingnya kerjasama. Karena pada hakikatnya ulama juga punya tugas kebangsaan, sebagaimana juga umara ini juga punya tugas keagamaan, tapi bukan pemimpinnya. Apa dikira Bapak Bupati, Pak Kapolres, kemudian Pak Kajari tidak punya tugas keagamaan? Ada, cuman bukan pemimpin. Sebagai pemimpin, kira-kira beliau-beliau ini kalau melihat anak muda pada mabok, anak-anak muda pada narkoba, anak-anak muda pada zina, anak-anak muda pada tawuran, kemudian boleh apa enggak beliau diam? Itu mau urusan kiai. Boleh apa tidak? Ya. Tak boleh. Karena itu juga bagian dari di dalamnya negara ini juga harus menjalankan undang-undang, melindungi undang-undang, juga pastinya menjaga ketertiban umum. Sebaliknya, kira-kira kalau ulama melihat masyarakat nggak pada bayar pajak, bahkan boikot pajak, kita boikot pajak. Kenapa Pak? Pokoknya selama bupati kita masih MM, kita boikot pajak. Kalau belum doktor.
Ini cuma sampai yang tahu ini rahasia. Kalau wakil bupati kita belum dokter, masih MSI saja, kita boikot aja. Boleh apa tidak kira-kira? Tidak boleh. Karena juga ulama punya tanggung jawab kebangsaan. Kalau ada orang kemudian ingin mendirikan negara baru di Indonesia ini, apakah atas dasar khilafah ataukah atas dasar yang lain, apakah ulama diam saja membiarkan itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu juga bagian daripada tugas kebangsaan. Makanya alhamdulillah Indonesia itu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Kok ada ormas Islam seperti NU, seperti Muhammadiyah, yang saya tahu persis. NU dan Muhammadiyah ini mirip. Bedanya cuma kunut kalau sunnah. Betul apa tidak? Bedanya cuma tarawih, tapi moderatnya sama. Ya, kemudian sikap kebangsaannya yang mengatakan bahwa NKRI harga mati, Pancasila final, itu NU, Muhammadiyah, MUI sama. Dan karena memang pendiri MUI itu adalah NU dan Muhammadiyah, lalu karena NU itu lebih banyak, biasanya ketua umum MUI pasti dari NU. Untung Indonesia itu ada NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang mengganggu NKRI, ini dua yang paling depan. Alhamdulillah, luar biasa NU Muhammadiyah. Ini tugas kebangsaan itu ada Pak pada diri kita. Jadi cross, saling apa namanya? Cross itu saling apa? Ya, gantian. Tugas utama pemerintah adalah tugas kenegaraan, memimpin negara, tapi punya tugas keagamaan. Sementara ulama ini tugas utamanya tugas keagamaan, tapi juga punya tugas kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau tidak sinergi berat. Saya ingat betul. Dulu ada Munas NU di Cirebon. Tahun 2000 sebentar ya, 16 kalau nggak salah. Waktu itu sedang rame-ramenya penyalahgunaan pajak. Presidennya masih Pak SBY. Bukan 2016, maaf Pak SBY. 2013, bukan 16. MU baru mau membahas. Kalau pajak masyarakat ini kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum, jalanan gak pernah bagus karena uang yang mestinya balik ke kampung-kampung buat bikin jalan habis di atas itu. Orang kemudian mohon maaf, petugas-petugas pajaknya itu main sama wajib pajak. Mestinya bayar pajaknya 10M. Daripada dibayar 10, dia cuma bayar 1M. 1M-nya dikasih kemudian oleh oknum-oknum begini. Rugi nggak negara? Rugi nggak kira-kira? Rugi kan? Mestinya ada masuk 8M, ini enggak. Gue mewacanakan kalau begini disalahgunakan, bagaimana kalau pajak diboikot? Pak SBY langsung datang acara Munas NU di Cirebon. Mohon agar jangan dikeluarkan itu boikot pajak. Saya akan beresin dulu dirjen pajaknya, saya tekan supaya dia betul-betul kerja dengan baik. Itu takutnya pemerintah. NU baru mau Munas mengadakan boikot pajak, pemerintah goyang. Betapa dahsyatnya betul pula. Ibu paham ya, Bu? Ibu-ibu ini hebat loh. Yang pakai seragam hijau ini Muslimat kan? Sudah lunas belum itu? Baik biar gak ngantuk Pak Bupati, karena gak ada kopinya kan? Yang kopinya saya ini lah, biar ibu gak ngantuk. Biar ibu ya, biar gak ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu pentingnya sinergitas itu.
Jadi sinergitas ini bukan sebenarnya antara ormas seperti NU dengan pemerintah, tapi juga antar ormas Islam begitu. Tadi Pak Katib ini bangga sekali, Bu. NU Tebu adalah NU dengan aset terbesar seprovinsi Jambi. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, kata saya. Saya bisik-bisik sama Pak Bupati, itu ngaku katanya aset terbesar udah punya rumah sakit belum? Baru punya kantor. Iya. Kantornya buat apaan itu gede-gede itu? Mestinya kantornya itu di situ dipakai, kemudian ada sekolahan, betul apa tidak? Betul. Iya. Kalau minimal dibikin ruko lah ada hasilnya. Baru hasilnya nanti kita bikin sekolahan, buat panti asuhan, betul apa tidak? Betul. Iya. Ya, punya ambulan bagus, saya bilang bagus, punya sawit bagus, tapi kemudian supaya itu aset NU dirasakan kemaslahatannya oleh warga NU. Pak, kami sudah sinergi Pak sama Muhammadiyah, kata beliau. Kerjasama kami rukun dengan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah rukun. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Betul-betul sinergi. Lanjut ya. Lalu saya tantang ini sengaja. Kalau cuma punya ambulan, tapi ambulannya nganter warga NU ke rumah sakit Muhammadiyah, berarti kan NU itu donatur utama Muhammadiyah. Lo kok keplok? Keplok seneng apa nyukuri gitu? Penyemangat. Terus siapa lagi yang melakukan otokritik kalau bukan saya? Betul atau tidak? Ini namanya otokritik. Iya. Ayo kita harus memperbaiki. Ya, tidak boleh cuma bangga punya bupati warga NU, bangga punya aset banyak. Ayo kemudian dimanfaatkan. Bapak Ibu di Bojonegoro ada NWCNU. Saya mau cerita Pak Bupati, tapi rahasia jangan ngomong. NWCNU Ngasem, coba klik di YouTube NWCNU Ngasem Bojonegoro, kecamatan. Itu kalau di sini mungkin potensi ekonominya kayak Muaro Rimba Bujang, katanya kan besar. Dia punya semacam mall NWC itu, mall sekian lantai 7, sekaligus hotel, sekaligus tempat perbelanjaan, sekaligus di situ ada tempat salon, macam-macam pokoknya hebat. Itu uang warga NU berputar di situ semua. Ya, top. Jadi orang nggak kemana-mana. Orang mau usaha di situ, mau apa cukur di situ, mau ke rumah, termasuk juga setengahnya kayak jadi rumah sakit, walaupun kecil-kecilan di situ hebat. NWCNU Ngasem. Coba. Jadi kalau dalam bahasa agama, lihatlah yang di atas. Jangan lihat yang di bawah. Dalam hal ibadah, dalam hal kemajuan NU, mestinya kita lihat di atas. Jangan kemudian lihat ke bawah. Kalau ke bawah, hebatan kami daripada orang umum. Lihat ke atas. Orang umum lihatnya mana? Tebu, nggak begitu. Tebu, lihatlah Bojonegoro. Bojonegoro itu punya gitu Pak. Itu mengelola ekonomi dengan benar, dikelola bagus kan, pengurusnya. NWC. Karena memang yang ngurus itu sudah bagus. Orangnya betul-betul sarjananya SE. Sarjana ekonomi, Pak. Asli ekonomi. Iya, aslinya Pak MS. Asli. Jadi memang di NU itu kadang-kadang salah kelola, Pak.
itu karena ngelola koperasi, ngelola ekonomi NU, tapi guru fikih, ya udah cocok. Guru nahu, guru fikih, guru tauhid itu suruh ngelola itu, gitu loh. Kalau guru fikih, guru nahu itu yang ngelolanya madrasah, betul atau tidak? Iya. Tapi kalau kemudian ngelola ekonomi, ya kasihlah betul-betul gelarnya di accounting, sarjana ekonomi, MM, apalagi kan begitu ya. Ya, master apa itu Pak? Master manajemen, betul-betul ahli manajemen ngelola. Nah, Sumeneb ada di WCNU di Sumeneb. Supaya bapak-bapak saya ceritakan, supaya semangat ya Pak ya. Itu namanya Gapura Sumeneb. Dia LPNU-nya, lembaga perekonomian NU-nya pernah membuat awalnya dari bank kecil namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, Microfinance Syariah. Paham tadi pakai bahasa rada Inggris ya. Pokoknya ya bank syariah yang level mikro tingkat kampung. Modalnya awalnya ini bukan BMT, awalnya koperasi simpan pinjam. Didirikan 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu didirikan. Saya ke sana, saya meresmikan yang ke-100. Saya tanda tangan seperti tadi itu. Kalau tadi beliau ngotot tanda tangan. Saya bilang tanda tangan itu kalau udah kantornya gede. Kalau sudah punya kayak tadi itu ya, kayak MBCNU ngasem gitu, saya bangga tanda tangannya itu. Gitu Pak, nanti kita ulang Pak buat tanda tangannya. Oh, udah keren gitu ya. 2 tahun lagi lah insya Allah lah ya. Sampai beliau insya Allah. Gapura itu 13 tahun lalu saya akan bicara success story, kisah-kisah sukses di NU. Itu dia bikin koperasi simpan pinjam oleh alumni pondok Sidogiri. Awalnya beliau alumni pondok Sidogiri dan Situbondo, santri tapi kuliah ekonomi, sarjana ekonomi kuliah. Lalu dia ambil manajemen. Gimana sih kelola koperasi simpan pinjam? Modal awalnya berapa itu? 13 tahun lalu 400.000. Bapak Ibu mau tahu berapa sekarang cabang daripada BMT NU Gapura Jawa Timur? Sudah lebih dari 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Benefit keuntungan yang diberikan kepada NU kabupaten itu awalnya yang bikin MWC atau MWC, tapi di total waktu itu dia sudah lebih memberi daripada 10 miliar benefit keuntungan. Itu dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk pembangunan gedung-gedung MWC. Jangan begitu. Karena pembangunan gedung, karena kantor daripada BNT ini pasti di samping gedung MWC dan keren. Saya lihat, keren. Akhirnya mengelolanya besar macam-macam. Dari mulai semacam Indomart tapi lebih besar. Saya menyebutnya hypermart gitu ya. Karena waktu itu yang saya resmikan ukurannya Pak Bupati itu di bawah itu kayak hypermart, mart yang besar, mall gitu. Ukurannya sekitar 30 kali 40, besar sekali. Di atasnya lantai 2 dipakai seperti ini, aula pernikahan 30 kali 40 gitu. Orang kampung situ kalau nikahan, kalau acara di situ menampung lebih dari 2.000 orang. Allahu Akbar. Nanti bapak-bapak cek itu ya. Apa namanya? BMT NU Gapura Sumeneb. Kalau yang tadi MWC NU Ngasem Bojo Negoro. Ini baru 2.
Kalau dilihat yang lain, bagaimana NU mengelola rumah sakitnya di Surabaya, lihat Prof. Mo, kampusnya, begitu juga di Unisma, di mana-mana. Itu kalau saya ceritakan, kita itu banyak yang maju. Andai kata saya ini dulu cerita sama bapaknya Pak Bupati, mungkin beliau dulu sekolahnya tidak di Jogja, itu tidak di Moha apa Muhibah, SMA ya Muhi kan satu. Karena NU yang seperti ini banyak. Cuman orang NU banyak yang tidak tahu. Yang kita tahu pondok yang besar, Lirboyo, betul atau tidak? Sarang, Pelosok. Sebenarnya SMA itu keren-keren, kampus-kampus banyak. Nah, pertanyaannya, kenapa di sana bisa? Ya, karena mereka terus mau belajar. Sebagaimana Muhammadiyah juga belajar. Tahu saya Muhammadiyah itu jadi organisasi yang rapi, belajarnya dari Kanisius di Jogja. Bagaimana mengelola perpustakaan, mengelola apa. NU juga begitu, harus rapi lah. Makanya saya nggak apa-apa kalau misalnya ngisi di NU kemudian NU-nya rapi, senang saya. Di Muhammadiyah kan seperti yang sering saya ceritakan, kalau saya ngisi di Muhammadiyah Pak Bupati, di Muhammadiyah itu kalau ngisi pasti saya diminta tanda tangan. Jelas. Apa ini Pak? Anu Pak, ganti ya penghormatan, ganti bensin, ganti apa gitu lah. Oh ya. Kalau Muhammadiyah itu kita tanda tangan saya. Dan di situ karena sudah ada angkanya, saya nggak perlu nanya. Di NU itu nggak berbelesak. Begitu ya. Blesak. Ini dia itu kalau di pondok saya nggak bahas, Pak Kiai nggak bahas. Itu kan pondok. Nah, ini di NU. Di NU itu acara NU. Nggak pakai tanda tangan, blesak. Kadang-kadang kiainya penasaran ini sebenarnya berapa. Kan begitu. Kadang-kadang ada kiai yang penasaran, pura-pura nanya toilet Pak Bupati. Sebenarnya bukan pengen pipis, penasaran ya. Itu isinya berapa. Ketahuan. Lanjut ini. Ya, ambil ibu kopi ya. Buya tahu tadi Buya. Ini kopinya saya kopinya dulu. Kalau gini ada enggak? Enggak. Besok libur kan? Santai. Ini ngaji organisasi sampai juga ngaji tata negara. Nanti akan saya masuk bagaimana posisi NU dan pemerintah harus kuat kerjasama. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sebenarnya hari ini kan memang silaturahmi antara kita, ya, pengurus NU dan juga pemerintah. Kalau NU-nya kuat, otomatis pemerintahnya juga kuat. Karena NU ini mayoritas dan potensinya besar. Kalau warga NU-nya maju kaya-kaya, otomatis pajaknya buat pemerintah juga bagus. Tapi kalau warga NU-nya Masya Allah, minal fuqara wal masakin wal melarati wal ngenesin, maka juga otomatis pasti pemerintahnya juga susah gitu loh. Maka sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab moral ya, membuat NU maju. Kalau warga NU-nya maju, tadi koperasinya maju, warga NU perkebunannya maju, ekonominya maju, madrasahnya maju, pesantrennya maju, dan juga yang lain-lainnya maju, rumah sakitnya maju, otomatis bebas di sini. Ini kan boleh ya? Ashabul ukhdud. Bebas. Jangan bebas berarti kan mau bebas. Serius, enggak apa-apa. NU itu kan NU smoking. Bukan smoking, NU smoking.
Ya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Beliau mau merokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ibu maunya apa? Enggak. Kopi. Ya. Baik. Jadi kalau warga NU kuat kayak tadi itu, NU-nya kaya-kaya, pemerintahnya otomatis kaya. Kaya. Nah coba potensi ekonomi. Saya lihat di MTNU Gapura. Allahu Akbar, amanah-amanah. Saya lihat sendiri. Yang jadi pegawainya pengurus muslimah sama pakaian. Dia keliling rumah-rumah. Oh nabung berapa Bu? Sekian. Catat. Dilaporkan. Kalau dia jam 10 malam mau ngambil uang, tetap dianterin Pak. Di situ kan nggak ada ATM. Dia butuh uang cash orang kampung. Dia merasa dirayakan. Bagaimana ada orang merasa begitu spesial? Ya, kalau bapak-bapak ini, beliau-beliau yang punya tabungan besar, kalau di bank disebutnya nasabah prioritas. Apa namanya? Prioritas. Prioritas. Kalau priority kan? Priority itu begitu masuk dibukakan. Mari. Langsung apa dia? Potongannya neci. Udah apa? Langsung. Gak pakai antri. Nah, ini orang kecil, warga NU di kampung-kampung, dia merasa jadi nasabah prioritas. Diparani di rumah, beberapa. Kemudian nanti malam-malam mau ngambil butuh habis subuh didatangi saya. Bisa kayak begitu. Akhirnya dia bilang enak nabung di sini. Di BNKNU. Kapan kita butuh dia terus? Hebatnya dia sudah terpercaya, punya hypermart, bikin travel umroh. Pegawainya saya tanya, saya punya nomornya kalau mau belajar. Saya bilang, itu berapa gajinya? Rahasia Pak. Coba tanya mereka. Mereka semua nggak ada bilang berapa. Mereka melayani dengan hati. Tapi Masya Allah penghargaannya itu banyak. Karena dia dari hulu ke hilir diurus semua. Belanja dapat diskon. Nanti pekerja ini gantian, ya bisa diumrohkan gantian. Ya karena tadi yang nabung umroh kemudian dihitung. Subhanallah, pengelolaan yang luar biasa bagus. Cuma ini NU kekurangannya kurang pinter pakai sosmed untuk diinformasikan keluar. Baru aja belakangan. Kalau teman-teman Muhammadiyah saya tahu dia punya hotel, dia bisa pakai iklan di TikTok. Ini Muhammadiyah punya restoran loh di apa itu yang punya Rorong Kidul itu namanya? Jogja itu namanya? Barang Kritis punya restoran. Gitu. Rorong Kidul sekarang katanya kata Gus Dur udah jilbaban kan? Loh, kita ngomong Gus Dur ini alhamdulillah. Nah, bapak-bapak ibu, kembali. Ayolah kita ber-NU, ya. Artinya dikatakan beliau tidak hanya pada fitrah, pemikirannya sudah NU. Pemikiran NU itu moderat, ya. Amaliyahnya sudah NU, tinggal harokah, gerakan. Warga NU yang banyak ini potensinya sangat besar. Hanya memang jadi pengurus harus sabar. Jadi pengurus harus sabar. Mohon maaf. Ya, saya tahu persis, saya tukang ini. Tolong jangan jadikan NU sebagai kendaraan. Baik kendaraan untuk mendapatkan kepentingannya. Kepentingan supaya jabatan saya bisa naik. Ya, tidak boleh, enggak berkah. La taj'alu nahdatal ulama'i maqiyatan lirrukub ila aghradikum. Itu bahasa Arabnya. Nanti orang alhamdulillah bisa lama ini. Tapi lutut enak ini kayaknya ya. Pakai jari, semangat cocok pakai jari ya. Cocok. Saya paling cuma bisa merokoknya, udutnya nggak bisa sambil ceramah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, ngambil Bu yang Rob. Kopi ya Bu. Ya Allah, nikmat sekali. Masya Allah. Cuman sayang istri saya nggak ikut. Allah Akbar. Seperti saya tahu ini. Mantap. Lanjut ini lanjut. Jangan kalian jadikan NU itu sebagai matiyah takut. Matiyah itu kendaraan. Lirrukum ila aghradikum, yang kalian tunggangi agar tujuan kalian tercapai. Kalau ber-NU tujuannya semacam itu, saya yakin gak barokah. Saya yakin gak barokah orang itu. Kualat mungkin, kualat mungkin. Nah, tapi kalau orang berkhidmah kepada NU, asli berkhidmah, mau ngurus NU kayak tadi itu, ya Allah, siapa nyangka BMTNU di Gapura Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, dari 400.000 sekarang triliunan. Jamaah umroh, jamaah haji, gedungnya, marketnya, supermarketnya, sampai menggulita. Siapa yang nyangka? Kemudian MWC, yang punya MWC ini Bu, PC-nya malah kalah. Persis saya di sini kan. Beliau bilang beliau kan. Kantor PT-nya kalah sama kantor MWC Rimba Ujang. Tadi saya lewat itu. Menurut Pak Kiai ini kata tadi Menteri Perhubungan yang menjemput saya. Ini kalau dari sini sebelah kiri ya, ya kan? Kantor apa? Dari sini kalau dari sini sebelah kiri kan? Wah itu gede juga. Saya tanya sama yang jemput, kantor PT-nya kecil gitu. Tapi katanya insya Allah katanya mau gede. Ya gitu kan ya. Kalau saya penting fungsi. Gede kalau nggak ada kegiatannya buat apa? Betul apa tidak? Jadi kalau nanti mau digedekan, nanti dibikin sekaligus market begitu. Ya, kantor PT cukup mengambil satu ruangan, satu lantai. Kemudian tadi dibikin kayak MWC langsung keren banget. Di hotel. Kemudian yang pernah Kota Jambi pernah tahu yang ada hotel sekaligus mall. Apa itu BB hotel BB. BB Luxury ya? Ya BTC ya? Kayak begitu itu, keren itu. Itu yang punya MWC. Ini tentang bagaimana kemudian kita mau khidmah dengan benar. Tapi kalau tujuannya, saya mau jadi pengurus NU, supaya nanti saya bisa nyalon jadi wakil bupati. Ada yang begitu ada? Nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Saya jadi pengurus NU supaya saya dekat sama bupati. Nggak akan berkah. Saya jadi pengurus NU supaya saya nanti posisi jabatan saya aman di kantor saya. Setidaknya saya dihormati. Nggak akan berkah. Apalagi kalau digunakan untuk gerakan-gerakan hanya politik praktis. Bapak-bapak, saya ditanya, NU itu berpolitik apa tidak? Nah, ini penting. NU berpolitik. Karena politik itu diambil dari kata sasaya sususiata. Para nabi kan berpolitik, ulama berpolitik. Hanya politik NU bukan politik kekuasaan. Politik NU itu adalah politik keumatan, politik kebangsaan. Ketika bangsa meminta, NU akan memberikan diri. Saya saksi itu. Pak Kiai Ma'ruf Amin tahu ya? Itu kakak ibu saya. Saya manggil Nuwat lah. Beliau Rais PBNU sekaligus ketua umum NU. Negara waktu itu kacau. Tahu dan ramai kan? Ramai kan? Hampir chaos.
tahun 2018 itu hampir chaos. Tadi kami cerita itu ya, 212 ramai. Ini kalau beliau tidak tampil jadi cawapres, itu bisa ribut urusan keagamaan, urusan kebangsaan. Beliau tampil teduh tenang. Saya tanya pada beliau, Wah, sebenarnya Wah ini bagaimana? Kalau suruh milih, aku milih jadi Rais Am PBNU dan aku akan milih jadi ketua umum MUI saya. Karena inilah amanah jabatan yang membuat hatiku tenang. Tapi ini negara sedang membutuhkan kondisinya yang. Makanya kemarin Pilpres kemarin MU nggak ikut kan? Silahkan. Dalam arti tidak mencalonkan calonnya. Bahwa kemudian pribadi-pribadi pengurus MU punya kecenderungan mendukung boleh. Tapi tidak boleh bahwa kop surat MU kampanye, bendera MU kampanye, seragam MU kampanye buat seseorang. Paham apa tidak ini? Ya kalau mau nanti ngedukung beliau, datang. Tapi jangan pakai seragam muslimah. Yang cerdas dikit gitu loh. Paham apa tidak? Jangan pakai seragam apa namanya? Bendera MU. Gak boleh. Karena kegiatan NU, harakah NU itu adalah al-harakah ad-diniyah, kegiatan gerakan keagamaan. Itu NU. Bangun madrasah, bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun masjid, membangun rumah sakit, itu al-harakah al-ijtimaiyah. NU bukan pada politik praktis, bukan pada al-harakah al-pilkadaiyah, wal harakah al-pilpresiyah, bukan pada gerakan politik, bukan pada gerakan pilkada. Makanya ini saya jelaskan Pak Kajari supaya tidak salah paham. Ketika saya cerita itu bukan berarti NU kemudian woi kampanye, enggak. Karena bukan itu NU. Jadi pengurus NU juga harus paham. Kalaupun pengurus NU dekat sama bupati bukan berarti kemudian nanti seperti itu. Dan itu sudah ada aturan mainnya dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Enggak boleh. Dekat sama tokoh politik harus, jangan salah. Nah, saya ini dekat semua. Ya, saya guru tetap pengajian di tempatnya Pak Nusron Wahid, Ketua Umum Ansor, seniornya beliau di Golkar. Iya, ya, saya masih ngaji kemarin malam Jumat di kantor Kementerian ATR BPR. Nah, kader NU itu kalau jadi pejabat pasti akan ingat sama lembaga asal. Pak Nusron itu saya tahu persis, saya lagi ngaji dipanggil ke CNU. Itu di daerahmu ada PTPN. Kalau kau bisa ngelola itu nanti bisa buat NU, bikin rumah sakit di sana, bikin kampus di sana. Itu saya tahu beberapa PCNU yang dikasih pengelolaan. Ada jangka panjangnya. Daripada dikasih konglomerat, mending dikasihkan PCNU. Betul atau tidak? Iya. Yang tadi konglomerat itu perintah Pak Prabowo bagi itu NU bagi sekian itu Ansor di sana mengelola kebun kopi. Begitu Bu, Pak. Nah, itu kader NU begitu. Dimanapun ada kader NU yang jadi hakim agama, ada kader NU yang jadi jaksa, ada. Saya punya kenalan ini, stafnya Pak Kejagung, staf ahlinya. Dulu kepala kejaksaan di Kalbar, ya sekarang jadi staf ahlinya Jagung. Ketemu saya beliau, Pak Masudi sangat tinggi. Itu pengurus NU itu di lembaga NU, lembaga wakaf. Ada lagi macam-macam. Nah, itu mereka senang namanya tercantum di lembaga NU. Jadi saya memang jabatannya kepala kanwil BPN.
tapi saya di NU masuk pada lembaga wakaf NU. Itu keren, kepala kanwil DPR di NU jadi pengurus wakaf. Justru sekarang kalau ngurus tanah-tanah wakaf cepat, terus. Tanya beliau itu, tinggal WA aja. Iya. Sekarang kalau ngurus sekolah rakyat seperti ya tadi, langsung saya tadi dipraktekin loh. Jadi kan nggak dengar ya? Langsung. Coba menterinya telepon, kayak tak telepon. Kira saya nanti sakti, saya teleponin dia akan beneran telepon. Bapak lu telepon ini menteri ini. Nah, bapak-bapak ibu-ibu disitulah. Jadi politik NU bukan politik kekuasaan, tapi politik keumatan dan kebangsaan. Yang dipikirkan ulama NU bagaimana bangsa ini bagus, bagaimana negara ini bagus dalam level yang lebih di bawahnya. Bapak-bapak panjenengan pengurus NU ini bagaimana Tebu bagus, kita ini mendukung Pak Bupati dan juga Forkominda yang baik yang lain agar Tebu maju, mandiri, adil, jujur dan adil. Itu yang harus dipikirin. Itu namanya politik kebangsaannya. Bagaimana umat NU tadi itu nggak keleleran, ya, nggak keleleran. Paham ya Pak ya? Yang nggak bisa sekolah, ayo sekolah di NU. Carikan Bapak Asuh. Pengurus NU carikan Bapak Asuh. Pengurus NU kalau memang di sini rumah sakit daerah belum bisa mencukupi semua, ayo NU bikin rumah sakit kalau belum bisa. Nah, inilah yang disebut politik keumatan. Nah, tapi normal karena NU itu asluha tabitun wa far'uha fis sama. NU itu mengakar ke bawah dan cabangnya kemana-mana. Dengan alamiah kader NU di mana-mana. Jadi kalau sekarang kader NU di mana-mana, itu ya wajar. Memang NU itu kata orang Madura mayoritas saya. Mayoritas saya itu. Ada orang Madura Malang gitu. Jadi kata Kiai Ma'ruf tahun 70-an. Ya. Oh betul. Tojo. Kere kan. Bahasa Inggris Timur gitu. Oke. Jadi Kiai Ma'ruf itu awal saya tahun 70-an sudah jadi anggota DPR dari partai NU tahun 71 Kiai Ma'ruf, bayangin. Saya belum lahir. Kiai Ma'ruf sudah jadi anggota DPR NU. Gua tawarkan gimana sih? Udah keliling Indonesia. Itu orang Madura luar biasa, fanatik NU. Luar biasa Pak Ganjar. Baik Madura negeri maupun Madura swasta kayak Pak Ganjar. Beliau ini kan Madura swasta. Jember itu Madura swasta. Kalau yang negeri ya di Pulau Madura. Tapi di Jember itu PCNU-nya keren. Ketua NU itu minta saya datang ke sana, saya susah terjadwalkan. Kalau lama saya kasih, saya pulang haji tahun lalu. Boleh? Saya ada waktu sekian. Hanya tempo 5 hari. Itu kader NU, PDP KPNU dikumpulkan 3 hari di rumah pengusaha bibit. Di kader NU itu ada pengusaha bibit itu. Dia mengumpulkan karena saya datang itu dan ngisi di pondok-pondok PCNU dan lain sebagainya. Katanya kalau saya Pak Kiai sambutan, kalau buat kata pengusaha besar pabriknya, jangankan kok dikasih waktu 5 hari karena Pak Kiai mendadak, 2 hari diminta buat NU saya siapkan sak snacknya, sak makannya, sak kopinya. Alhamdulillah. Ini pengusaha NU. Bukan bupati. Apalagi bupati. Iya. Betul enggak? Lanjutkan. Apa katanya? Saya cuma minta berokahnya. Berokah atau berokah? Iya, kata orang Madura supaya dapat
berkahnya. Orang Madura, Masya Allah. Di sana itu Madura, kata Kiai Ma'ruf tahun 70 kuat NU. Sampai sekarang Pak, saya kalau acara di Madura, di Madura jangankan orangnya NU, sapinya aja NU. Sapinya aja NU. Nah, tahun 70 Kiai Ma'ruf tanya sama orang Madura. Kiai kata Kiai Ma'ruf, ada Kiai tanya sama orang Madura. Bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas. Mayoritas. Mayoritas itu berapa persen? 90% Kiai. Pikir Kiai kalau Islam 90%, yang 10% Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, kan gitu kan? 10% perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Orang Madura kan Muhammadiyah bukan di tapi ini rahasia aja ngomong. Tahun 70 Pak ini Pak, tahun 70. Allah, sekarang sudah tidak. Tapi maksud saya yang ingin saya sampaikan, bagaimana loyalitasnya pada NU. Loyalitasnya pada NU. Militansinya pada NU. Ya Allah, saya nangis Pak, ke Jember itu saya. Ketua NU minta saya nggak bisa tahan. Kalau mau tanggal sekian, itu. Pokoknya kata Kiai Jember, asal Kiai Zulfa datang, mau hari apa terserah, pokoknya Kiai kosong, kita jadwalkan. Masya Allah, saya hadir 3.000 penduduk di halamannya. Apa dia punya kayak mungkin 3 kali ini ya, besarnya apa namanya? Aulan. Arung saya, bukan arung tapi bukan satu lagi. Bukan harus tapi ada pengusaha bibit hortikultura ya, dia main di Jepang, bukan harus saya tetap harus saya. Allahu Akbar, nangis saya, nangis. Dan yang saya nangis juga, beliaunya sebagai Sahibul Bait didatangi orang 3.000, ngasih makan, ngasih snack, ngasih segala macam, bahkan dikasih apa itu ya hadiah orang-orang datang itu, pulang dikasih apa lah saya nggak tahu. Yang saya salut, yang datang juga itu tertekan dari sekabupaten Jember. Dan itu militansi, dananya ongkos semua. Begitu dipanggil, datang. Itu baru militansi. Dipanggil buat NU mau bangun rumah sakit, warga NU urunan 10 ribuan jadi. Saya tanggung ditebung. Kalau kapan-kapan di sini mau bangun rumah sakit, diajak infak 10 ribuan warga tebur jadi. Baru itu hebat, itu minimal sebenarnya. Tentu kalau beliau nggak 10.000, betul atau tidak? Ini kita bicara bagaimana militansi dan loyalitas. Sekali lagi, kalau warga NU-nya makmur, warga NU-nya maju, NU-nya maju, dengan sendirinya negara aman. Amin. Ya, NKRI akan aman. Insya Allah juga kalau NU-nya maju, dengan sendirinya Indonesia akan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.